Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini, kami melaporkan bahwa jembatan Human atau Human River Bridge di Provinsi Guangdong, Tiongkok mengalami guncangan besar pada Selasa 5 Mei lalu. Insiden itu memicu kecurigaan masyarakat tentang kualitas jembatan. Apakah proyek raksasa ini tergolong proyek abal-abal? Pejabat setempat segera mengirim seorang ahli jembatan untuk memberikan penjelasan. Menurut ahli tersebut bahwa goncangan geladak jembatan itu terkait dengan pemasangan plastik berisi air sebagai pemisah jalur waterfall barrier yang ada di atas jembatan. Namun 2 jam setelah seluruh alat pemisah jalur itu dibersihkan dari jembatan tersebut masih terus berdisko. Ahli kemudian dengan rasa malu menjawab, bingung, alasannya tidak diketahui dan meminta diadakan penyelidikan lebih lanjut. Mari simak info selengkapnya. Jembatan Human yang menghubungkan distrik Nansha, kota Guangzhou dan Human County di kota Tongguan pada 5 Mei setelah pukul 14 tiba-tiba bergoyang. Permukaan jembatan bergerak naik turun seperti ombak. Kejadian itu membuat para pengendara mobil yang melewati takut bukan kepalang. Tak lama kemudian, klip rekaman pendek jembatan yang sedang berdisko itu muncul di komunitas online membuat masyarakat khawatir. Netizen curiga bahwa kualitas jembatan ini bermasalah, jangan-jangan termasuk proyek abal-abal. Otoritas berwenang setempat segera menutup seluruh jembatan, kemudian mengirim ahli jembatan Tiongkok terkenal ke Yaochun untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, ke Yaochun melalui media menjelaskan kepada masyarakat bahwa alasan utama yang membuat guncangan jembatan itu adalah alat pemisah jalur yang terus dipasang di sepanjang jembatan, sehingga mengubah bentuk aerodinamis dari balok kotak baja. Karenanya dalam kondisi tiupan angin tertentu dapat menimbulkan fenomena getaran pusaran, tetapi itu tidak memengaruhi keselamatan struktural jembatan. Selanjutnya, pemerintah setempat mengirim petugas untuk memindahkan seluruh alat pemisah jalur dari atas jembatan. Setelah itu, jembatan sempat berhenti bergoyang pada sore harinya sekitar pukul 6.00 waktu setempat. Namun 2 jam kemudian, goyangan kembali terjadi meskipun kekuatan sedikit menurun dibandingkan dengan siang harinya. Akan tetapi disko itu berlanjut semalam untuk sampai pagi keesokan harinya membuat masyarakat gempar. Dalam hal ini, ke Yaochun dengan malu-malu mengakui dalam sebuah wawancara dengan media Tiongkok bahwa getaran pusaran kedua tidak ada hubungannya dengan pemisah jalur, bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan bentuk aerodinamis. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah menurunkan perangkat instrumen untuk mengumpulkan data guna pengamatan lebih lanjut, sedangkan beberapa ahli sedang menyelidiki penyebab getaran pusaran sekunder. Chang Xinmin, wakil kepala insinyur dari kantor pemeliharaan jembatan Human, mengatakan kepada media Tiongkok bahwa setelah alat pemisah jalur di atas jembatan itu dibersihkan, amplitudo jembatan telah menunjukkan penurunan. Namun masalah mengapa itu masih terjadi kemudian, ia berkata, mungkin karena inersia dan hilangnya membutuhkan waktu yang panjang. Namun ada laporan dari media Tiongkok bahwa jembatan mulai bergoyang dari hari Selasa sekitar pukul 2 siang hingga hari Rabu sekitar pukul 2 siang. Jembatan itu sebenarnya mengalami beberapa siklus peningkatan amplitudo sampai hari Rabu sekitar pukul 2 siang kemudian baru melemah. Ada juga warga yang menganggap penjelasan ahli dari kantor perawatan jembatan soal inersia itu hanyalah penjelasan yang membodohi publik. Insinyur sipil senior Li Guangte kepada media Apple Daily mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan yang membuat geladak jembatan bergetar bagaikan ombak, termasuk gempa bumi atau ritme angin dan frekuensi alami, yang kemudian menimbulkan frekuensi resonansi. Namun Li Guangte percaya bahwa getaran jembatan Human itu termasuk tak seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa ketika merancang jembatan, amplitudo jitter akan dihitung, tetapi umumnya dibuat sekecil mungkin hingga tidak dirasakan. Namun demikian, ketika orang-orang dapat merasakan, itu tandanya sudah tidak normal.